Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Erci? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kabar ini bocah-bocahnya sehat? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih Bu Erci telah memberi kesempatan kepada saya ya. Ini merupakan tugas kami, Bu. Tugas CGP ini untuk Mm, mewawancarai kepala sekolah kayak gitu. Bersedia kan Bu Erci waktunya sebentar? Iya bersedia Bu Oke, Mun. oke. Nah, Silakan. jadi ada beberapa pertanyaan ini berarti ya dari kita sama-sama kepala sekolah. Pasti setiap sekolah itu pasti ada dilema-dilema atau kasus-kasus yang kita hadapi. Nah, yang pertama yang ingin saya Oh, tanyakan, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk bujuk moral, Bu RC? dilema ITK atau pendidikan moral ya. Iya. Kalau saya pribadi itu saya melihat dari sudut pandang moral dan hukumnya. Jadi apabila Mm-mm. kasus melanggar hukum, maka sudah tentu itu benar lawan salah. Tapi jika Iya. masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka itu merupakan adalah salah satu dilema etika menurut saya. Oh iya iya benar itu Bu Erci ya. Jadi kalau kita di sekolah ini sering dilema etika itu ya sering benar lawan benar. Betul. Heeh. Selanjutnya ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang memang kedua-duanya sama-sama benar Bu. Jadi mengandung nilai kebajikan itu. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusannya? Kalau selama ini saya melihat itu melihat dari berbagai sudut pandang ya Bu Mus ya. Iya. Kemudian saya akan menimbang secara matang mana pilihan yang kira-kira tepat atau benar yang keputusannya bisa saya ambil. Dan itu Hmm, merupakan kalau bisa merupakan itu keputusan yang menguntungkan banyak orang iya yang tidak benar. ada dirugikan gitu Iya, seperti itu. benar-benar. Arti kita memang mengutamakan kepentingan orang banyak ya, Bu ya. Iya, betul. Iya, Kebetulan iya, banyak. ya, Bu. Selanjutnya begini, Bu. Langkah-langkah apa, Bu, atau prosedur yang Ibu lakukan selama ini, pengalaman Ibu? Kalau biasanya prosedur yang biasa saya lakukan yang pertama itu adalah menentukan penyebab permasalahannya apa gitu. Iya, Kemudian saya mencoba menentukan siapa saja yang ikut terlibat dalam permasalahan itu. iya, Kemudian eh, kalau saya pribadi sih lebih menanyakan kepada orang-orang terdekat, kemudian bermusyawarah kepada warga sekolah. Akhirnya saya bisa membuat suatu solusi untuk keputusan setelah saya menimbang dari berbagai sudut pandang itu sebelum saya memutuskan atau mengambil solusinya seperti itu. benar, Jadi ya. harus melibatkan banyak orang lah maksudnya. Ya, benar, benar. Jadi pengalaman Ibu seperti itu, Bu ya. Artinya kita memang kolaborasi yang penting ya, melibatkan banyak orang Ya, sehingga benar-benar itu, Bu. Masya Allah, Bu ya. Nah, selanjutnya begini, Bu. Hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif selama ini untuk pengambilan keputusan, apalagi kasus-kasus dilema etika ini? mhm. Saya selama ini melakukan analisis kasus terlebih dahulu ya, kemudian baru menyelesaikan atau menentukan solusinya dengan peraturan atau norma yang berlaku lah, yang paling mementingkan berbagai pihak atau kepentingan umum. Ya. Keputusan tersebut juga dapat bermanfaat bagi orang banyak dan dalam jangka yang waktu panjang seperti itu, Bu Mus. Oh, ya benar itu ya. Jadi setiap keputusan itu kita pikirkan ya, apalagi kalau Iya, misalnya benar. dampaknya itu ya, benar. Oke, Nah, ada inilah mengutamakan kepentingan kepentingan bersama. orang banyak ya untuk bermanfaat. Oke. Nah, Ya, selanjutnya ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan? Pasti kita mempunyai tantangan kan? Itu apa yang Ibu alami ya, selama ini?
tantangannya adalah mungkin dalam mengambil keputusan yang terbaik ya menurut saya, Ya, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama besar lah. benar. Kemudian dalam mengambil keputusan haruslah menguntungkan kedua belah pihak kalau bisa, dan jangan sampai ada yang merasa dirugikan kalau saya. Oh iya Ya, benar. jangan sampai Kalau dirugikan. jadi kita ambil yang dampak buruknya paling sedikit, paling tidak Bu Erji ya, itu merupakan Ya, tantangan yang betul sangat Pak. besar. Iya. Iya Bu, selanjutnya ini Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal atau ini ya dalam sebuah penyelesaian masalah etika ini? Jadi jika apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu mempunyai jadwal tertentu atau prosedur tertentu untuk menyelesaikan masalahnya? Kalau biasanya kalau saya lihat masalahnya ringan, itu Iya. biasanya saya langsung memutuskan di tempat. Tapi jika masalahnya memang saya anggap berat, maka saya akan Mm-mm. melakukan langkah-langkah yang sesuai lah, Iya, dan memerlukan waktu untuk memutuskan mana keputusan yang bisa saya ambil yang untuk terbaik lah, dan tidak ada yang merasa dirugikan seperti itu. iya, benar. Ya, jadi memang untuk sesuatu yang agak istilahnya kompleks ya, dilema Hmm. etikanya, jadi kita perlu waktu, Bu, ya, perlu langkah-langkah. Benar Benar. sekali itu. Selanjutnya ini, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudahkan atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Kalau untuk pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika, biasanya saya melibatkan memang banyak pihak ya, Bu ya. Terutama Heeh. dalam hal ini adalah warga sekolah. Hampir semua warga sekolah, misalnya orang tua atau Iya. stakeholder Mm-mm. atau orang-orang yang memang terlibat dalam permasalahan tersebut. Sehingga Mm-mm. banyak yang dapat membantu untuk mencari alternatif dari eh, masalah yang telah atau yang sedang saya hadapi seperti itu. Jadi memang warga sekolah itu sangat Mm-mm. berperan penting dalam pengambilan Benar. keputusan itu. Ya, jadi memang istilahnya lebih makin banyak yang terlibat, makin banyak solusi mungkin Bu Nah, ya yang akan kita. oh, Ya ini yang terakhir Bu Erci. Dari semua yang oh kita ya, sampaikan tadi, yang kita bicarakan, kira-kira pembelajaran apa dari pengalaman Ibu yang dapat Ibu ambil dalam mengambil keputusan ini? Pembelajarannya, Bu. oh ya kalau saya pribadi pelajaran yang bisa saya ambil mungkin menjadi lebih bijaksana lah dalam menyelesaikan atau menganalisis suatu permasalahan. Jadi saya bisa mempertimbangkan mana yang solusi yang tepat atau Iya. terbaik lah untuk semua. Seperti itu. Mm-mm. Oke, terima kasih Jadi banyak Bu Erci. Masya Allah ya, ya. Jadi memang sama-sama. intinya kita ya sebagai kepala sekolah ini Bu Erci ya, pasti banyak ya Hmm, kasus-kasus yang kita hadapi. Jadi memang yang pertama itu benar. kalau dari percakapan kita saya mendapat kesimpulan Bu Erci terima kasih banyak banyak pembelajaran yang saya dapatkan karena terus Hmm, terang saya tahu Bu Erci sudah berapa tahun jadi PLT, sekarang jadi kepala sekolah SMP Negeri 2 Pemali. Yang saya lihat SMP ya. 2 Pemali ini sekolah yang besar berarti ya. Jadi biasanya kalau sekolah yang besar pasti ada bermacam masalah. Jadi yang saya dapatkan yang Oh, betul pertama tadi sekali. Ibu Erci bicarakan bahwa Ibu Erci akan menganalisis masalah-masalahnya dulu. Benar itu Bu ya. Ya, Jadi itu betul. pengalaman, pembelajaran bagi saya. Dan yang paling penting itu tadi banyaknya kolaborasi dengan warga sekolah yang terlibat. Jadi itu sangat Oh, penting. Dan yang paling penting tadi saya lihat Ibu mengambil keputusan pasti mementingkan manfaat bagi orang lain yang ah, lebih banyak. betul. Apalagi Ya, terus Mbak. terang kalau di sekolah banyak permasalahan yang kita hadapi. Mudah-mudahan kita tantangan-tantangan kita Bu Erdia dapat kita memberi keputusan yang bijaksana lah mudah-mudahan dengan beberapa langkah-langkah tadi. Terima kasih Bu Erci Amin. waktunya. Uh, Sama-sama. Semoga sehat terus, sukses terus untuk ininya Amin. pekerjaannya. Salam buat keluarga, Amin. buat sekolahnya juga Baik. salam untuk semuanya. Saya akhiri Bu Ya, Erci oke. ya. Ya, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan Bu Muslihat sendiri? Alhamdulillah juga sehat, walaupun cuaca lagi hujan ya. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk hari ini, karena ini merupakan tugas kami Bu ya, Bu, tugas sebagai TGP ya, ingin mewawancarai beberapa kepala sekolah untuk tentang pengambilan keputusan. Jadi terima kasih waktunya Bu Sofi ya. Ini Bu yang ingin saya tanyakan, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, selama ini ya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan apakah dia dilema etika atau bujuk moral? Baiklah Bu Muslihat, memang karena ini situasi di sekolah ya, kadang-kadang kita banyak sekali melihat kasus, tapi penting kita akan melihat dulu apakah kasus-kasus tersebut nantinya akan melanggar itu etika. Jadi memang nanti kita akan bertemu dengan nilai etika ya. Tapi kalau untuk rujukan moral sendiri, kadang kita tidak mengalami, maka kita akan bertemu dengan dilema etika tadi. Jadi kita mengidentifikasi nanti apakah ini nanti akan melanggar hukum. Jadi sekolah itu lebih kebanyakan dilema etika ya. Karena dia berhubungan dengan aturan. Terima kasih Bu ya. Di situ Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dua-duanya dianggap benar, mengandung kebajikan yang benar. Jadi ini ya, karena memang tadi sudah sampaikan bahwa kita seriuskan kita ini situasi sekolah. Jadi untuk itu kita akan melihat dulu kejadian ini terjadi kepada siapa, kan? Siapa saja yang terlibat, apakah siswa dan siswa misalnya, ataupun siswa dengan guru atau guru dengan kepala sekolah. Jadi kita akan melihat dan permasalahannya seperti apa, apakah ini tentang masalah kelompok dan individu atau masalah keadilan atau rasa kasihan. Jadi kita harus melihat kepada siapa Kita lihat kondisi ya. Terima kasih Bu. Nah, setelah itu Bu, setelah mendapat apa permasalahannya, langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu ambil selama ini untuk mengambil keputusan untuk mengambil keputusan tentu saja tadi kita melihat kejadiannya permasalahan ini apakah itu tentang hukum atau aturan. Kalau di sekolah kan kita punya aturan sekolah. Nah, kita lihat apakah aturan yang mana yang sudah dilanggar dan juga terjadinya kepada siapa. Kan kalau peserta didik baik guru kan kita punya aturan sendiri. Ada tata tertib sekolah. Kalau peserta didik kita identifikasi dulu masalahnya seperti apa. Nah, ini apakah tentang rasa keadilan tadi dengan rasa kasihan ataupun pelanggaran yang misalnya antara kelompok dan individu, identifikasi. Kemudian kita lihat juga siapa saja yang terlibat tadi di dalam kejadian tersebut. Dan nanti kita akan bisa mengambil keputusan setelah identifikasi kita lakukan. Tentu saja kita akan tetap berkolaborasi bersama rekan-rekan yang berhubungan. ya, jadi pertama identifikasi dan paling utama itu kolaborasi. Iya. Insya Allah itu. Setelah itu hal-hal yang apa saja Bu, yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap efektif itu apa saja? Yang efektif itu tadi jadi pertama itu tentu saja kita mengidentifikasi. Iya. Yang kedua kita akan berkolaborasi. Jadi di sini kita tidak hanya melihat ke permasalahannya apa, tetapi kita melihat bagaimana kejadiannya itu ataupun latar belakang apa yang menyebabkan permasalahan tersebut. Misal contoh di sini kan kita biasanya ketemu dengan peserta didik yang memang melakukan hal-hal yang misalnya melanggar aturan. Tetapi di pihak lain kita juga melihat ada yang melatar belakangi kejadian tersebut. Jadi kita akan lihat siapa, bagaimana, dan kita melibatkan berbagai pihak. Kita mencari, menggali informasi kan seperti itu terlebih dahulu dan kita selesaikan secara berdiskusi berkolaborasi. Jadi memang intinya yang terlibat siapa saja itu harus kita ini bilang.
Dan ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu ya dalam pengambilan keputusan ini? Tantangan apa yang ditemui di lapangan itu biasanya? Ya, judulnya sudah dilema ya. Iya, Dilema ini seperti gua si malakama. Iya. Ada benar dan benar. Ah, Intinya benar. seperti bukan seperti bukan moral ya kalau dilema ini. Jadi tentu saja tidak semua artinya kalau di kejadian di sekolah itu warga sekolah akan setuju, terutama pendidik sendiri kan otomatis nanti pasti ada tantangan ataupun ada beberapa dari rekan kita mungkin itu tidak akan sepaham dengan kita, tidak akan setuju seperti itu. Nah ini tantangannya yang harus kita hadapi. Ya, kita pernah pasti ada pro dan kontra Iya istilahnya. ada pro dan kontra karena memang dilema tadi kan kebenaran lawan kebenaran. Jadi misalnya kita sering temui keadilan dan rasa Iya, kasihan. itu yang paling. Selain itu Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu untuk penyelesaian masalah atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Tahu sebut ada jadwalnya gitu biasanya. Nah, kalau penyelesaian masalah kita melihat urgensi kan seperti itu. Ada hal-hal yang memang harus segera kita selesaikan dan tidak bisa ditambah lagi. Jadi tidak harus dijadwalkan, jadwal itu sendiri sebenarnya tidak ada yang namanya jadwal ya. Iya. Cuma kita ada rambu-rambu di tata tertib kita itu di aturan sekolah seperti itu. Jadi kita melihat kalau hal itu penting harus kita segera selesaikan. Karena pasti kalau berlarut-larut makin ini. Iya, makin akan permasalahan akan makin besar. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu Ibu dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika tadi? Tentu saja kita punya rambu-rambu tadi dan juga kita melibatkan beberapa orang yang berkepentingan, tentu saja yang warga sekolah itu terutama nanti itu sendiri harus memahami dan juga mengetahui kita libatkan. Artinya yang menjadi permasalahan yang terlibat dalam masalah seperti misalnya wisata bibit, otomatis kita akan melibatkan peserta didik sendiri, kita menggali informasi, melibatkan orang tua, melibatkan guru mata pelajaran, misalnya guru tiket, ini wali kelas, dan juga guru BK, serta wakakurikulum ataupun wakil siswanya. Semua warga sekolah. Iya, semua warga sekolah. Kenapa? Karena memang di sini kita penting sekali untuk berkolaborasi, karena kepala sekolah itu tidak bisa menjalankan tugas ataupun menyelesaikan kasus itu sendirian. Ini yang terakhir Bu Sofi, dari semua hal yang telah kita sampaikan tadi, pembelajaran apa dari pengalaman Ibu yang dapat Ibu ambil dalam keputusan dilema ini? Pembelajarannya dalam dilema kita itu bahwasannya kita dalam menghadapi sesuatu perbuatan yang bersifat berkaitan dengan dilema kita, jadi kita harus menggali banyak informasi terlebih dahulu. Kenapa? Dengan banyak informasi, mendapatkan informasi dan adanya kolaborasi di berbagai pihak, kita bisa memutuskan sesuatu keputusan dan baik yang punya sesuatu. Walaupun nanti ada hal-hal sebagai ini tadi ya, sebagai tantangan, insya Allah dengan melalui pendekatan individu kepada orang-orang yang artinya belum sepadan kita, insya Allah itu bisa diselesaikan. Artinya segala sesuatu permasalahan bisa diselesaikan dengan diskusi dan kolaborasi. Alhamdulillah, terima kasih Bu Sofi untuk waktunya. Terus terang saya mendapat banyak pembelajaran, terutama saya sendiri kan sebagai kepala sekolah baru ini. Jadi dengan berbicara dengan Bu Sofi ini, ya sharing ada beberapa hal penting yang saya dapatkan. Yang pertama itu sebuah permasalahan dilema etika ini pasti benar dan benar harus melihat dulu latar belakangnya. Tuh. Setelah itu harus tahu siapa-siapa saja yang terlibat, ya. Dan pastilah ada tantangan tadi. Yang penting kalau saya tadi mendapat pembicaraan kita itu yang paling penting kolaborasi, dan kalau bisa keputusan itu ada langkah-langkahnya dan ambil keputusan yang terbaik untuk Anda. Terima kasih untuk Bu Sofi untuk waktunya. Semoga sehat selalu dan sukses untuk tugasnya. Amin, sama-sama Bu Mustia.